Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah menakdirkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Kenikmatan kesehatan itu adalah nikmat kedua setelah iman. Adapun salawat dan salam untuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita pada taklim atau kajian malam hari ini membahas tentang adraru atau akhtar tasyabuh. Bahayanya tasyabuh itu adalah menyerupai perilaku orang kafir. Ada satu hadis, ya, rawahu Bukhari, Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, perayaan-perayaan orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, diro'an bidiro'in, sehasta demi sehasta. Hatta laudahalu fi zuhri dobbin, sampai kalau mereka masuk liang biawak, la'at saba'tumuhum, kamu akan mengikuti mereka. Ketika sahabat bertanya apakah Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah, paman, siapa lagi? Ini hadis sahih rawahu Bukhari. Jadi nanti umat Islam, kata Rasulullah, akan mengikuti kebiasaan, ya, sikap hidup, perayaan-perayaan dari orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai orang kafir itu masuk liang biawak, zuhri tobin, la'at saba'tumuhum, kamu akan mengikuti mereka. Sekarang saya bertanya ke Bapak dan Ibu, apa yang dinyatakan Rasul sudah terjadi apa belum? Ya. Kapan terjadinya? Termasuk besok malam, ya. Sudah jelas itu tahun baru Masehi, tahun baru orang Kristen, tapi yang merayakannya umat Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sejarah tahun baru Masehi itu yang mula-mula mengadakan adalah orang-orang Babilonia, orang-orang yang menyembah berhala. Lalu pada tahun 45 sebelum Masehi diadopsi oleh kerajaan Romawi menjadi kalender Romawi, yang menetapkannya adalah Julius Caesar, seorang kaisar Romawi yang menyembah berhala. Makanya kadang-kadang kalender Masehi disebut Julian kalender, karena yang menetapkannya awalnya seorang raja menyembah berhala namanya Julius Caesar. Dan kenapa ditetapkan 1 Januari sebagai tahun baru adalah untuk menghormati kelahiran dewa Janus, dewa yang sangat dihormati orang Romawi, ya, dewa yang disebut the God of two face, Tuhan dari dua muka. Jadi mukanya mengarah ke belakang dengan ke depan. Jadi orang yang nanti merayakan tahun baru besok itu di Ancol, di Taman Mini, di hotel-hotel itu adalah orang yang merayakan kelahiran dewa Janus. Itu merusak akidah. Pada tahun 582 Masehi, kalender Romawi ini diadopsi menjadi kalender Kristen oleh Paus Gregorius ke-8.
Maka disebutlah sebagai kalender Masehi, karena sejak abad ke-5 itu dijadikan sebagai kalendernya orang-orang Kristen. Tetapi aneh bin ajaib yang merayakannya umat Islam, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak merasa malu. Mereka merayakan tahun barunya orang-orang Kristen. Ihwatul iman rahimakumullah. Kemarin juga 31 Oktober umat Islam merayakan Halloween, atau dulu disebutnya Halloween. Halloween itu adalah perayaan orang Eropa kuno, orang Celtic kuno. Orang Eropa zaman dahulu merayakan tahun baru pada tanggal 1 November. Maka 31 November mereka itu menyambutnya dengan berpakaian-pakaian serem. Ada kepercayaan batil dari orang Eropa bahwa 31 Oktober itu turunlah roh-roh jahat ke bumi. Maka untuk merayakannya mereka memakai pakaian serem. Nah, ini yang merayakan juga umat Islam. Ya. 14 April ada namanya April Fool, ya. Pada sejarahnya 14 April ini adalah sejarah hitam dalam kalender Islam. Pada tahun 1492 Masehi ada suatu daerah yang terakhir dikuasai umat Islam di Spanyol, namanya Granada. Itu Granada masih provinsi sekarang di Spanyol, itu bibir pantai. Nah, Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella menipu orang-orang Islam yang ada di Granada. Kalau kamu naik kapal, naik perahu, nyebrang ke Afrika Barat, kamu tidak akan diapa-apa. Maka umat Islam yang ada di benteng Granada, yang terakhir benteng yang dikuasai umat Islam itu, terbujuk oleh tawaran Ratu Ferdinand dan Ratu Isabella. Maka pergilah umat Islam keluar dari benteng Granada, naik perahu. Ketika naik perahu, semuanya perahunya dibakar. Makanya April Fool. Biasanya orang suka ngerjain temannya, koleganya, ya. Padahal itu perayaan yang ada hubungan tentang penindasan umat Islam di Spanyol. Yang merayakan juga umat Islam. Betul apa betul? Saya nanya ke ibu sekarang, Bu, nanti 14 Februari ada apa, Bu? Bu, ada apa? Tuh, apa ibu-ibu juga? Berarti ibu-ibu juga sudah kena tasyabuh, ya. 270 Masehi ada seorang pendeta namanya Santo Valentinus yang menikahkan anak-anak muda secara diam-diam. Padahal waktu itu kerajaan Romawi melarang anak-anak muda menikah karena lagi banyak berperang. Dinikahkanlah oleh Santo Valentinus, seorang pendeta Yahudi Kristen. Ditangkaplah pendeta Santo Valentinus dan dihukum mati tanggal 14 Februari 27 Masehi. Sekarang yang merayakannya umat Islam. Maka betullah kata Rasul tadi, ya, kalau ada orang itu masuk ke zuhri tobin, la'at tabahtumuhum, kamu akan mengikuti mereka. Atau jangan jauh-jauh deh. Sudah 70 tahun lebih kita merdeka, tapi apa hukum yang berlaku di Indonesia? Hukum Islam atau KUHP? KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Belanda yang dibuat tahun 1917, yang di Belanda sendiri sudah banyak diamandemen karena sudah hukum yang lama, tapi di Indonesia masih dikakalkan. Tanpa merasa berdasar, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah, umat Islam Indonesia sampai sekarang undang-undang untuk mengatur hidupnya adalah undang-undang yang dibuat oleh orang kafir penjajah Belanda. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah mengancam orang Islam yang tidak mau berhukum Islam dalam surat Al-Maidah ayat 44. Apa ancaman Allah kepada kita? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, ya, sesiapa orang yang tidak mau menegakkan syariat Islam, tapi lebih nyaman dengan hukum KUHP, hukum buatan orang kafir Belanda. Ya, kalau ada orang lebih nyaman, kalau ada orang mengakui ada hukum lebih baik dari hukum Allah, nah itulah orang kafir. Nah itu ya, jadi memang apa yang dikatakan Rasul itu benar. Dan ini menunjukkan nubuahnya Rasulullah. Rasul seorang bukan manusia biasa. Apa yang dikatakan Rasul itu pasti benar, bahwa umat Islam sampai sekarang masih mengikuti sanana man kana qablakum, orang kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan
Nasrani. Betul ibu-ibu? Ya. Nah, kenapa umat Islam banyak yang bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Apa sebabnya? Sebab yang pertama adalah setan. Ya. Setan berusaha semaksimal mungkin agar umat Islam bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain. Itu sumpah iblis kepada Allah. Ya, aku akan hiasi la uzayyinanna lahum fil ar. Aku akan hiasi perbuatan mereka di muka bumi ini. Sehingga banyak umat Islam tanpa merasa malu, tanpa merasa berdosa menjiplak perilaku orang-orang kafir. La uzayyinanna lahum fil ar wa la ughwiyannahum ajmain, kata iblis, dan aku akan sesatkan manusia. Jadi faktor utama umat Islam bertasyabuh dengan orang-orang kafir adalah faktor setan. Mereka menjadi korban daripada bujuk rayu setan. Allah menegaskan lagi dalam surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 19 dengan firman-Nya, istakhwada alaihimus syaitan. Setan telah menguasai mereka, manusia termasuk umat Islam. Apa yang dilakukan setan setelah menguasai manusia? Ya, fa'ansahum zikrullah, membuat manusia lupa kepada Allah, lupa kepada nilai-nilai Islam, tapi lebih bangga, lebih berantusias untuk merayakan perayaan-perayaan dari orang-orang kafir. Ya, ulaika hizbus syaitan, kata Rasulullah, orang yang mengikuti budaya setan itu adalah mereka adalah menjadi golongan setan. Jadi tafsir Al-Maraghi menjelaskan, kan kalimatnya dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 itu istakhwada alaihimus syaitan. Setan telah menguasai mereka. Ada 4 hal yang akan dikuasai dari manusia oleh setan. Pertama adalah pikrian, cara berpikir. Ya, banyak orang Islam sampai sekarang ya didukung oleh kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan oleh oligarki mengatakan semua agama sama. Nah, ini adalah pikrian, tahdimul fikrah. Ketika orang kafir melancarkan ghazul fikri, perang pemikiran, apa tujuan orang kafir? Tahzimul fikrah, merusak pola pikir. Orang Islam kok ya mengatakan semua agama sama. Umat Islam kok lebih nyaman dihukum dengan orang-orang kafir. Umat Islam kok menghina sistem khilafah, tapi mereka memuja-muja demokrasi. Belum lama ini saya nyari buku ke Habibie Center. Nah, kebetulan direktur utama Habibie Center itu adalah teman kuliah, ya, putrinya Bang Imaduddin, dulu ada almarhum, ya, tokoh dari Bandung, Dr. Imaduddin. Nah, itu anaknya itu sekarang menjadi direktur utama dari Habibie Center. Pas saya masuk ke perpustakaan Habibie Center itu ada tulisan merah, demokratisasi tiada henti. Jadi sekarang banyak umat Islam lebih bangga dengan demokrasi, tapi menghujat syariat Islam. Padahal sistem demokrasi adalah sistem dari orang kafir. Kebenaran dalam sistem demokrasi bukan dari Quran dan Sunnah, tapi dilihat dari kebenaran mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan. Dalam Islam tidak, ya. Suara rakyat bukan suara Tuhan. Karena walaupun manusia mayoritas, justru kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ar yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas suara manusia, kebanyakan kebiasaan manusia, yudilluka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Jadi dengan satu ayat ini saja berarti demokrasi bertentangan dengan Islam. Dalam sistem demokrasi, kebenaran bisa kalah dengan kebatilan selama kebatilan itu mayoritas. Betul apa tidak Bapak Ibu? 1001 pelacur dalam voting, dalam sistem demokrasi melawan 1000 kiai, dalam voting siapa yang menang? 1001 pelacur yang menang. Karena dilihat dari suara mayoritas. Dia tidak melihat kualitas seorang kiai dengan pelacur, dia akan menghiraukan sistem demokrasi. 1001 orang buta huruf kalau dalam voting melawan 1000 profesor doktor, yang menang siapa? Yang buta huruf itu. Ini sistem yang zalim. Tapi sekarang
dimulia-muliakan oleh orang Islam, dikeramatkan oleh umat Islam. Betul apa betul? Kalau Bapak Ibu minta anggota DPR, anggota DPD, anggota MPR untuk menegakkan syariat Islam, mereka nerima apa nolak? Pasti nolak. Pasti keluar dari mulutnya radikul, ya. Keluar dari mulutnya apa? Salafi, Wahabi, mungkin seperti itu. Ya, nah itu berarti betul kata Rasulullah, nanti umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang kafir sampai ya laudahalu fi zuhri dzabin. Kalau mereka masuk liang biawak, la'at sabaqtumuhum, kamu mengikuti mereka. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi itu penyebab pertama. Penyebab pertama umat Islam lebih bangga berperilaku ya merayakan perayaan orang kafir karena ini memang program setan. Ya. Ibu kok bilang setan semangat amat. Ya muka saya lagi setan. Lumayan ya waya. Yang kedua, kenapa umat Islam suka bertasyabuh dengan orang kafir? Ya, sampai umat Islam itu bertasyabuh sampai hal-hal yang kecil. Memberikan nama anak aja, masih banyak orang Islam lebih bangga memberikan nama anak yang berkebarat-baratan ya. Kasema Laura, Lucky, Lucy, ya, apalagi itu, Bu, Sony. Paling Sony Ericsson Bu ya. Iya. Karena kata Rasul, nama itu harus mengandung doa. Umat Islam karena bertasyabuh dengan orang-orang kafir lebih bangga dengan nama-nama orang kafir, ya. Tidak ada mengandung doa sama sekali. Nah itu sampai hal terkecil itu, sampai masuk liang biawak pun umat Islam akan mengikutinya. Kalau menikahkan tukar cincin, itu budaya siapa Bu? Budaya siapa tuh? Orang kafir, karena bagi dalam Islam laki-laki tidak boleh memakai sesuatu dari emas. Ya, jadi tukar cincin itu budaya orang kafir. Ulang tahun budaya siapa? Budaya orang kafir. Kata Rasulullah, disunahkan kita banyak mengingat kematian. Tapi dalam ulang tahun, syair-syairnya saja mengingatkan kita lupa kepada kematian. Betul apa betul? Usia sudah 80 tahun Pak. Wah, semangat masih ulang tahun. Panjang umurnya, tiup lilinnya. Karena usia 80 tahun Bu, udah bau tanah ya. Harusnya syairnya dirubah ya Bu. Besok matinya setoran juga hampir nyadar ya Bu. Tapi bertasyabuh orang kafir, wah. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, setan lah yang membuat suka membrainwash ya, mencuci otak orang-orang Islam sehingga mereka lebih bangga ya berperilaku sebagai bukan Islam daripada nilai-nilai Islam. Ya belum lama ini ada pernikahan agung, ya ada ya sampai ada karapan, ada